Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akhirnya resmi disahkan oleh DPR RI pada Selasa 6 Desember 2022 lalu. Setelah melewati proses revisi lebih dari 50 tahun lamanya, kitab ini selesai direvisi dan menghasilkan 624 pasal. Kita patut bersyukur atas kerja keras tim perumus. Namun, pasca diundangkan, mendatangkan banyak pro dan kontra, misalnya pasal penghinaan presiden dan pemerintah yang dianggap anti kritik oleh masyarakat, atau pasal tentang perzinahan dan pasal-pasal lainnya. Di sisi lain, tentunya KUH Pidana baru ini juga punya keunggulan jika dibanding dengan yang sebelumnya, termasuk adanya aturan tentang pardon atau unsur pemaaf hakim, dan banyak lagi hal lain yang dianggap lebih adil karena adanya berbagai alternatif sanksi. Law Expert Chat kali ini adalah seri pertama dari beberapa seri yang mengulas isi dan polemik KUH Pidana bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hai, jumpa kembali dengan saya Ike Farida, saya pengacara dan praktisi hukum di Indonesia. Dalam episode kali ini di Law Expert Chat, kita akan membahas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja dilahirkan, baru saja disahkan. Dimulai dari kenapa Indonesia memerlukan KUH Pidana yang baru, bagaimana sih proses penyusunannya, dan seperti apa reaksi masyarakat setelah disahkan. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo. Beliau adalah pimpinan dari tim perumus KUH Pidana itu sendiri. Beliau adalah Guru Besar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penasaran kan apa yang akan kita bahas? Yuk kita simak Law Expert Chat setelah yang satu ini. KUHP kita itu pada 1 Januari 2023 umurnya sudah 105 tahun. Apa urusannya negara asing sama kita? Saya bilang nggak ada, ini negara kita sovereign. Teman-teman, kita kembali di Law Expert Chat. Mari kita langsung sambut Profesor Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SHMH. Halo, apa kabar Prof? Baik, Bu Ike, kabar sehat? Ya, sehat Prof. Prof, alhamdulillah. Saya ucapkan selamat Prof atas lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya percaya pasti melalui proses yang cukup panjang ya Prof ya. Dalam acara kali ini saya ingin Prof memberikan pencerahan kepada kita semua, masyarakat, baik itu di segala lapisan masyarakat, karena yang saya tahu ada beberapa aturan-aturan yang baru khususnya untuk yang anak-anak, katakanlah anak-anak muda, tentang misalnya adultery atau perzinahan misalnya, atau juga ada tentang kontrasepsi di situ, atau juga termasuk untuk para expert yang kemudian ada yang merasa bahwa kok begini sih aturannya gitu. Nah, saya bertanya ke Prof dari awal nih Prof. Ini prosesnya berapa lama sih, Prof? Nggak lama, cuma 59 tahun. Apa sih, Prof, dalam penyusunan? Jadi, saya belum lahir ya, Prof, ya? Betul. Gimana, jadi yang mengatakan kok tergesa-gesa, ya mungkin dia juga, mungkin ibunya belum lahir waktu KUHP ini sudah direvisi ya, dibicarakan gitu. Dan Ibu Ike nggak boleh lupa bahwa KUHP kita itu pada 1 Januari 2023 umurnya sudah 105 tahun. One of the longest law in the world mungkin ya. Betul, Prof. Kan dari sekarang kan saya baca itu baru akan diberlakukan 3 tahun kemudian ya Prof ya? Ya. Kenapa 3 tahun sih Prof? Kenapa nggak 1 tahun? Kenapa nggak 2 tahun? Kenapa nggak 5 tahun gitu? Kenapa 3 tahun? Ya, pembicaraan panjang. Yang pertama, ini kan merupakan satu perubahan terhadap KUHP yang sudah berlaku 105 tahun. Jadi perlu persiapan-persiapan. Yang pertama, persiapan yang penting adalah kita harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya, supaya tidak terjadi mispersepsi seperti sekarang. Yang kedua, harus ada training pada para aparatur penegak hukum. Karena kalau mereka tidak diberikan training, maka dikhawatirkan mereka
belum tidak dapat melakukan penegakan hukum dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita memerlukan sarana prasarana baru untuk bisa melaksanakan KUHP ini, misalnya dengan berbagai alternatif terhadap pidana penjara. Nah, itu misalnya ada kerja sosial, ada pengawasan, ya, terus buat anak-anak macam-macam. Nah, itu kan harus disiapkan prasarananya, dan kemudian yang ketiga berikutnya adalah perlu adanya peraturan pelaksanaan. Ya, jadi ini semua menurut kami memerlukan waktu yang tidak sedikit, tapi tidak boleh terlalu panjang supaya nanti kalau terlalu panjang nanti sudah dilupakan orang nih ada perubahan perundang-undangan. Itulah sebabnya kemudian dipilih waktu 3 tahun untuk bisa melakukan persiapan-persiapan yang saya sampaikan tadi. Wah, jadi sebetulnya kalau masyarakat bilang, ih aneh nih cuma ini 3 tahun gitu, ternyata di balik itu ada Ya, hal-hal yang harus dipersiapkan secara matang ya Prof ya. betul, Karena peraturan pelaksana ini juga kan tidak mudah untuk dibuat. betul. Dan lucunya ketika tahun 2012 kami menyelesaikan Undang-Undang Simpanan Pidana Anak, itu ada waktu juga, waktunya waktu itu kalau nggak salah, saya lupa 3 tahun apa 5 tahun, itu nggak pernah ada protes. Tidak pernah ada mempertanyakan, ih kenapa sih lama sekali gitu kan. Nggak ada, dan itu terjadi tahun 2012. Ya, sekarang ternyata ada orang yang bertanya begitu ya. Dengan alasan yang sama juga. Ya, kenapa kita perlu masa transisi dari penetapannya sebagai undang-undang dengan implementasinya sebagai undang-undang. Iya, Prof, kalau rencana pemerintah sendiri dalam waktu 3 tahun tentu saja kan tadi juga disampaikan akan ada training, kemudian ada sarana prasarana yang harus disiapkan, kemudian juga harus ada peraturan pelaksana yang dikonsep, yang didraft, kemudian dilahirkan gitu ya dari sumber itu sendiri, undang-undang itu sendiri. Nah, Prof, kalau rencana pemerintah melakukan sosialisasi dibanding undang-undang yang sebelumnya, terlebih dengan adanya pandemi COVID, kemudian tingkat teknologi dan informasi yang sangat berkembang pesat ini ya, langkah-langkah yang paling berbeda dibanding undang-undang sebelumnya dalam rangka sosialisasi ini apa, Prof? Sebenarnya tidak ada yang terlalu berbeda ya, akan tetapi karena isi dari KUHP itu sangat banyak, sehingga memang memerlukan tidak bisa hanya satu kali gitu ya, misalnya melalui medsos gitu, itu pasalnya aja ada 624. Kita melihat bahwa ketentuan di dalamnya itu banyak azas-azas baru yang diperkenalkan untuk dapat mengurangi sifat punitif atau retributif dari hukum pidana kita sekarang itu. Nah, itulah sebabnya kemudian memerlukan satu perencanaan yang panjang, mulai dari menyusun modul, melakukan training of trainers, terus baru melakukan trainingnya itu, ya, disertai dengan secara simultan penyiapan sarana prasarana dan juga penyiapan peraturan pelaksanaannya. Baik, Prof. Prof, ada suara yang mengatakan ya, ini pasti yang bikin akademisi nih, tidak melibatkan praktisi hukum nih. Masa bunyi pasalnya seperti ini misalnya ya, Prof ya, mohon izin saya bertanya. Sebetulnya nih yang merumuskan siapa saja sih, Prof? Apakah memang ada dilibatkan juga praktisi hukum misalnya, juga lapisan masyarakat? Karena setahu saya biasanya untuk menyusun sebuah undang-undang itu kan kita juga sudah ada aturan ya, Prof ya, ada hukumnya gitu. Harus melibatkan siapa saja selain akademisi, selain nantinya juga akan diolah oleh DPR, pasti juga ada masukan dari masyarakat, dari praktisi termasuk diantaranya. Ini bagaimana, Prof? Siapa saja sih, Prof, yang merumuskan panitianya? Ya, yang pertama tim pemerintah itu terdiri dari eh, orang pemerintahan ya dari Kemenkumham, kemudian juga perwakilan dari aparat penegak hukum, dari kepolisian, dari kejaksaan, dan juga dari Mahkamah Agung. Ya, jadi mereka adalah praksi-praksi yang terlibat di dalam tim perumus ini, karena saya seperti biasanya akan bertanya, bagaimana kalau pasal ini diimplementasikan? Karena mereka yang paling tahu bagaimana implementasinya. Yang pertama, kemudian yang kedua, kami juga melakukan diskusi dengan berbagai lembaga. Ya, kami diskusi dengan pertama tentu dengan akademisi, kemudian juga dengan
para pemegang para stakeholder, dengan berbagai kementerian, ya, ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Kesehatan, ya, Kementerian Sosial dan lain-lainnya, untuk mendapatkan perspektif dari mereka sendiri. Dan kami juga berbincang dengan teman-teman dari lawyers. Memang tidak semua lawyers kita undang, lawyersnya ada banyak, asosiasinya ada banyak, ya. Jadi satu, oh nggak diundang, gue bilang, yang diundang bukan Anda, tapi dari lembaga itu lagi. Tapi kan lawyers, ya, nah ini yang kadang-kadang, kita nggak diundang. Kami juga mengundang teman-teman dari pers dan juga dari civil society. Jadi semuanya kita undang dan kita menerima masukan yang sangat banyak dari berbagai lembaga tersebut. Ya, dan sosialisasi kami juga ada yang mengatakan begini, Bu Ike, itu sih bukan sosialisasi, itu indoktrinasi. Saya bilang kalau indoktrinasi itu kami memaksakan pemikiran kami pada Anda semua. Tapi kami sosialisasi untuk mendengar apa kata masyarakat mengenai rumusan yang kami buat. Kenapa ini dilakukan? Karena memang kita perlu memberitahu pada mereka. Ya. Tadi pagi ada yang bertanya pada saya, Bu, apa enggak diberitahu itu perwakilan negara asing? Saya bilang, apa urusannya? Apa urusannya negara asing sama kita? Saya bilang nggak ada, ini negara kita sovereign. Jangan dong terus teman-teman tiba-tiba ngikutin, oh iya kita ikutin orang asing itu gini, orang PBB. Dan itu bukan suara PBB ya, Bu Ike ya. Itu suara orang yang bekerja di kantor PBB. Ya, kantor PBB, betul. Ya, karena tanya ke kantor PBB tidak ada suara seperti itu. Ya, itu sebabnya kemudian yang bersangkutan dipanggil oleh Menlu. Karena tidak sesuai dengan tata cara diplomasi. Kalau ada yang dikeluhkan kan secara diplomatik, nggak lewat media massa kan gitu. Ya, dan di negara lain ada banyak sekali ketentuan pidana yang buat kita mengerikan, drakonian, tapi mereka nggak pernah ada suara gitu. Kenapa Indonesia? Ya mungkin karena banyak yang mendekati orang-orang ini supaya bersuara gitu, saya nggak tahu ya. Tapi buat saya Indonesia adalah satu negara yang berdaulat dan nilai-nilai kita itu ya nilai-nilai Indonesia. Ada yang bertanya, kenapa harus diatur ini? Di Amerika enggak? Loh, kalau kamu nggak suka dengan nilai Indonesia, nggak apa-apa ke Amerika, kan gitu. Demikian Law Expert Chat kali ini. Saya Ike Farida undur diri. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Jangan lewatkan pembahasan yang lebih seru tentang KUH Pidana di seri berikutnya. Masih bersama saya dan Profesor Dr. Harkristuti. Sampai jumpa dan see you on the next video. Salam. Misalnya saya mau ke Bali bersama pacar saya, tapi nggak boleh di satu kamar yang sama ya. Turis asing berkurang misalnya. Ini adalah salah satu filosofi tentang second chance. Orang tuh dikasih kesempatan kedua lah.